Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sefa Putra Wijaya, NPM 24782071 dari kelas TRI 2C. Sini saya akan menjelaskan lab session 10 socket programming chat room up. Terus yang ini di video penjelasan hanya disuruh menjelaskan kode dari chat room up. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana membangun aplikasi chatroom menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan konsep socket programming dan multithreading. Nah, mari kita bahas ke bagian server terlebih dahulu. Nah, file server ini berfungsi sebagai pusat komunikasi. Semua klien akan terhubung ke server ini untuk mengirim dan menerima pesan. Nah, jadi di sini bagian awal baris ke-1 dan kedua ada import socket dan import threading. Terus lalu baris keempat ada client. Nah, di awal kita mengimpor modul socket ini untuk membuat koneksi jaringan TCP ataupun IP, dan threading untuk menjalankan beberapa klien secara bersamaan. Nah, kita juga membuat list kosong. Saya juga membuat list kosong bernama klien ini yang akan menyimpan semua koneksi yang dari klien yang sedang aktif. Selanjutnya di baris ke-6 ada def broadcast message, sender underscore socket. Lalu ada for client in clients, if client tanda seru sama dengan sender socket. Lalu ada try client send message, except client close, if client in clients remove client. Nah, apa sih fungsi ini? Jadi fungsi dari baris 6 ke 14 ini bertugas menyebarkan pesan ke semua klien yang lagi terhubung ke server, kecuali klien yang mengirim pesan itu sendiri. Nah, jadi kalau terjadi error saat ngirimnya, misalnya karena klien terputus, maka koneksinya bakalan ditutup dan dihapus dari daftar klien. Nah, selanjutnya dari baris ke-16 sampai 18 ada def handle underscore client underscore socket, addr ini address, print bergabung, broadcast, f addr bergabung, encode ada client socket. Nah, jadi saat ada klien yang baru bergabung, kita tuh mencetak log alamat IP dan portnya, lalu mengirim pesan notifikasi ke semua klien lain bahwa klien tersebut tuh udah bergabung di servernya itu. Lalu selanjutnya di baris ke-20 sampai 28 ada while true try message client underscore socket, if not message break. Lalu ada print broadcast accept dan break. Nah, dalam loop ini server akan terus menerima pesan dari klien. Jika RECV ini menerima data kosong, berarti kliennya ini udah putus dari koneksinya, atau ya kayak memutusin koneksinya gitu. Nah, pesannya ntar akan ditampilin di terminal server, lalu dikirim ke semua klien lain menggunakan fungsi ini broadcast. Nah, selanjutnya di baris ke-30 sampai ke-33 ada print, lalu ada broadcast, client underscore socket close, client titik remove, client underscore socket. Jadi pas kliennya keluar dari server ini,
ini akan mencetak pesan, lalu memberitahu klien lain bahwa pengguna tersebut itu udah keluar dari servernya, lalu membersihkan koneksinya dari klien, dari list klien ini. Selanjutnya ada baris ke-35 sampai ke-39, ada dev main, server socket, titik socket, socket AF inet, socket underscore stream, ada server bin, localhost, terus ini ada port 1345, server titik listen, terus print. Nah, jadi fungsi dari main ini digunakan tuh untuk memulai server. Nah, kita membuat soket dengan protokol TCP. Nah, mengikat ke alamatnya ke localhost ini IP-nya, terus ini portnya 12345 ini. Lalu menjalankan fungsi listen untuk nungguin klien. Lalu selanjutnya di baris ke-41 ada while true, client socket, clients.append, ada thread, lalu ada thread.start. Nah, jadi saat ada klien yang terhubung, kita simpan dulu soketnya, lalu kita jalankan ini handle client ini dalam thread baru, agar server itu tetap bisa nerima klien lain, kayak nggak perlu harus nunggu proses sebelumnya tuh selesai gitu. Jadi kita lanjut ke folder yang kedua atau file yang kedua di client.py. Nah, jadi apa sih gunanya client.py ini? Nah, file client.py ini yang digunakan oleh user untuk masuk ke chatroom yang ada di server ini. Nah, jadi di baris pertama dan sampai ke 14 ada import socket, import threading, dev receive message, while true try message, if message, print message, accept print, koneksi terputus dari server, stop, titik close, and break. Nah, fungsi ini berjalan di thread terpisah untuk menerima pesan dari server tuh secara terus-menerus. Jadi kalau koneksi yang terputus, programnya ini bakal mencetak pesan ini, lalu menutup koneksi. Lalu selanjutnya di sini ada dev main, lalu ada client, socket, client connect. Pertama kita buat socket TCP-nya dulu, lalu menghubungkannya ke server di alamat localhost ini, IP atau dan juga portnya ini 1345. Lalu di sini ada name sama dengan input ini untuk memasukkan. Kalau udah terhubung gitu, pengguna pasti bakal diminta nama untuk masukin nama. Nah, nama ini ntar bakalan dikirim ke server sebagai pesan itu kalau udah bergabung ke chat. Lalu saja ada threading thread titik start. Selanjutnya kita jalankan thread baru untuk mendengarkan pesan dari server agar program tuh tetap bisa nerima input dari pengguna. Lalu di sini ada loop untuk mengirim pesan dari while true sampai accept break. Ini ada while true, try msg input, if msg titik lower, sama dengan exit, client send, client titik close, break else, client titik send, f name msg encode, accept break. Pada bagian ini pengguna tuh dapat mengetik pesan. Jika mengetik exit, klien pasti akan mengirimkan pesan keluar dan menutup koneksi. Jika tidak, maka pesan dikirim ke server dengan format nama pesan. Gitu. Jadi coba kita runningkan di ini Windows R. Tapi sebelum itu saya ingin mengganti IP-nya dulu karena saya terhubung ke hotspot. Jadi kita ketik IP
config. Nah, di sini IP-nya 192.168.1. Salin aja. Kita ganti di file server. Nah, ini kita save. Terus yang di client juga diganti localhost-nya. Ini kayaknya ada yang kurang. Oh enggak, sama, udah pas. Nah, coba kita runningin lagi. Aduh, salah. Kita running. Kita coba. Aduh, kemudian. Agak kecil dulu agar bisa running 2 CMD. Nah, sini kita ganti dulu ininya ke folder kita. Dokumen. Terus ke git cd github. Nah, nama filenya tadi apa, kita salin dulu, filenya panjang. Ini kita ini dulu, salin dulu nama filenya. Mana ini? Rename. Kita copy. Terus kita taruh di sini. Nah, ini kita jalanin file server .py nya. Kok ada yang salah ini? 92 dan 48. Ini mungkin ada spasinya. Nah, kita save, kita coba lagi. Kita running. Itu tadi Python server py. Nah, di sini server aktif dan menunggu koneksi. Jadi kita masukin yang di terminal yang kedua sebagai client, file kliennya. Kita ganti, masuk dulu ke foldernya. Nah, di sini kita jalanin file ininya dari client.py. Coba kita enter. Nah, di sini sudah bergabung IP-nya 192.168.191.181. Lalu ada portnya 53699 bergabung. Di sini di terminal yang bagian klien kita disuruh memasukkan nama kita. Jadi kita masukkan nama Arya Seva. Nah, di sini Arya Seva telah bergabung ke chat. Berarti di sini berhasil connect ke server dari file kliennya. Kita ketikkan misal halo, selamat pagi. Nah, di sini connect, ada chatnya masuk. Arya Seva, halo, selamat pagi. Nah, kita ketikkan sekali lagi. Semangat selalu dan terjang
apapun badai. Nah, di sini ada juga semangat selalu dan terjang apapun badai yang ada di depan. Oke. Mungkin segini saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.